Hello everybody, welcome back in channel ABP Film, the best channel to review about movie and story. Hanya, kenapa Oi pakai bahasa Inggris? Yes, sik, thank you. Yap, sekali ini Mimin so Inggris ya guys ya. Karena ini edisi baru dari Manhwa Spear Me Great Lord atau kisah Lord Lusu yang sudah memasuki era ranah raw sub Inggris dan China. Jadi Mimin tadi pagi les bahasa Inggris dulu di Oxford University. Baru buat deh alur ceritanya. Jadi mulai sekarang kalian sekalian belajar bahasa Inggris ya. Karena nanti video kali ini berdialog Inggris. Langsung saja pasang headset kalian, atur posisi rebahan, lupakanlah kenangan tentang mantan, dan jangan ngocek pakai tangan kanan. Let's go. Selamat menonton dengan nyaman. Di part sebelumnya, setelah mengalahkan Yeji, Lusu mendapatkan senjata baru lagi, yaitu ular imut yang kini jadi senjata air emas. Mari kita lanjutkan. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Lusu dengan penampilan baru di dalam istana reruntuhan. Dia memilih membuka masker dan topinya karena orang-orang mengenalinya dari anggota jaringan surgawi jika pakai masker. Baru kali ini membuka masker malah menyembunyikan identitas. Dia melanjutkan lagi perjalanan mencari mata formasi di area labirin istana. Tapi setelah jauh berjalan, dia malah kembali ke tempat mayat di Heji, yang artinya Lusu nyasar dan muter-muter doang. Karena itu Lusu memutuskan membuat tanda di setiap jalannya agar tidak tersesat. Sementara kelompok lain di labirin itu juga nyasar dan melihat tulisan di dinding. Aku Doraemon, jika kalian tidak mau nyasar, ketuklah dinding ini 3 kali dan aku akan memberimu mesin waktu. Tentu mereka bertanya-tanya siapa yang menulis itu. Apa ini asli dari istana labirin ini? Semua melihat tulisan yang berhubungan dengan reruntuhan. Tapi ujung-ujungnya tulisan itu saat dibaca hanya membuat mereka kesal. Ya, itu adalah ulah Lusu yang mengukir di tembok sebagai tanda. Saat dia istirahat, dia mencoba membuka kotak spiritualnya dan mengaca belimbing. Dia sudah bisa membuka bintang keempat bersinar. Dia mengecek semua data emosi negatif dan ada Xiaoyu. Ya, dia lupa di mana Xiaoyu sekarang. Saat masuk di istana ini, Lusu belum pernah melihat Xiaoyu. Apa dia masih di luar? Lusu membayangkan pasti Xiaoyu marah karena dia meninggalkan Xiaoyu sebagai wujud kloningannya. Lalu dari belakang ada yang muncul. Tak cuma satu arah, tapi 2 arah berbeda. Ada rombongan menuju ke arah Lusu. Dia lantas pura-pura mengangkat batu menutupi wajahnya agar tidak dikenali. Semua terfokus pada Lusu. Siapakah kultivator biasa itu? Kenapa dia sendirian? Tatapan mereka penuh curiga dengan Lusu. Jika Lusu diam, pasti mereka akan menyerang. Lusu memilih segera menjelaskan pada mereka. Hei, aku Lusu, kenapa kau sendirian? Dari belakang Neng Jichan memanggil Lusu. Disitulah orang-orang tidak curiga karena Lusu dianggap kultivator yang terpencar dari kelompoknya. Lusu menghela nafas dan herannya membuka masker, ternyata memang menyembunyikan identitasnya. Jichan bertanya apa Lusu menemukan sesuatu. Tidak, aku juga tersesat, ucap Lusu. Semua orang berhenti karena bingung labirin ini tidak ada ujungnya. Mereka hanya menemukan petunjuk aneh, ukiran tanda dan tulisan di dinding. Jika kalian melihat tanda ini, berarti kalian orang ke-100 yang tersesat setelah aku. Itulah tulisan yang dibaca orang-orang itu. Mereka mencoba jalan terus saja. Banyak yang panik seperti saat senter mereka rusak. Tapi Jichan selalu melihat Lusu yang tenang di saat kondisi seperti ini. Dia tetap percaya Lusu seorang ahli dan kuat. Jichan senyum-senyum sendiri melihat Lusu. Tiba-tiba semua orang mendengar suara air mengalir. Mereka ketakutan karena takut akan ada bahaya.
sampai Lusu terdorong dengan orang-orang yang berlarian itu. Ternyata mereka sampai di area tanah aneh yang sedikit becek. Namun Lusu melihat tiba-tiba semua jadi hening. Seseorang mengecek tanah di sana, ada air aneh. Dan tiba-tiba ada serangga yang menggigit kaki salah satu kultivator. Dan muncul banyak serangga dari bawah tanah becek itu. Tolong aku, ada serangga banyak. Orang baju biru itu tak tertolong dan digigit serangga itu dan tubuhnya meledak. Apa? Serangga itu mengerikan, semua lari. Lalu ada sebuah elemen angin membentuk tanah menyerang dan menangkap mereka. Itu adalah ulah kultivator tanpa baju yang memiliki skill kemampuan tekanan udara. Dia menangkap kultivator biasa itu untuk jadi umpan para serangga. Serangga-serangga itu menyerbu. Elemen api coba digunakan, tapi serangga itu datang dari berbagai arah. Satu orang lagi tumbang. Dia dimakan hidup-hidup serangga itu. Mereka lari ketakutan. Tentu pria tanpa baju itu kesal. Orang lemah tak berguna hanya bisa lari saja. Orang itu menyelamatkan mereka berdua dan membunuh serangga itu dengan tekanan udaranya. Dia bilang lari tak ada gunanya, bertarunglah bego. Meski arogan, orang itu punya jiwa pembangkit semangat mereka. Akhirnya semua bertarung untuk membunuh serangga yang banyak itu, termasuk Lusu. Lusu pakai tangan kosong dong. Dia memegang serangga itu terlihat seperti kumbang. Apa ini juga senjata sihir seperti gargoyle? Lusu mencoba mengeceknya. Kumbang itu dimasukkan ke space gear dan Lusu menyuruh ular imut untuk melahapnya. Serangga itu termakan tapi tidak ada reaksi pada air emas. Satu persatu kultivator bertahan dan bertarung dengan semua kekuatannya. Serangga itu tidak ada habisnya. Mereka tetap waspada dari berbagai arah sampai orang tanpa baju itu menabrak kultivator baju merah. Mereka pikir itu serangga dan hendak saling menyerang. Saking paniknya gitu. Lantas mereka berdua menyusun rencana. Si baju merah itu usul bergabung melawan serangga itu jika sendirian kita lemah. Setelah diskusi tiba-tiba orang itu berlari ke depan. Dikira orang itu menyelamatkan mereka, tapi tidak. Dia lari kencang menerobos untuk lari dari tempat itu. Lucunya Lusu berlari ke arah orang itu dan memegang tangannya. Dia menghentikan orang itu. Mau kemana bro? Orang itu merasakan cengkraman Lusu menandakan orang kuat. Lepaskan aku. Dia secara tidak sengaja merilis elemen udara padahal dia tidak berniat menyerang Lusu. Kenapa aku menyerangmu? Aku hanya ingin melepaskan tanganku. Setelah itu Lusu juga kaget di tangannya ada sebuah tanda aneh. Hei, maafkan aku. Lusu langsung pura-pura sok polos. Dari belakang ada orang aneh lagi berlari. Oh ya, itu si aneh Li Xiao. Mimin kira ada penonton Mimin yang muncul. Canda penonton aneh. Ternyata Tuan Li lari kencang. Lusu curiga pasti ada sesuatu yang diperbuat Tuan Li. Ya, di belakang Li ada sosok monster yang ia bawa. Semua orang disuruh berlari dari monster itu. Ya, Lusu lari duluan dong. Li melihat Lusu, dia tentu mengejar Lusu dong. Ya harus bareng lah. Lusu, aku nitip nanti lapor ke kakek tua ya. Aku tidak sengaja melakukan ini. Lapor mata-mata you. Kau benar-benar master owner sedunia. Jawab Lusu kesal. Ziwei melihat Lusu lari, dia hendak menyapa, tentu dia bablas aja dong. Orang-orang di sana bingung kenapa semua lari terbirit-birit. Pokoknya di reruntuhan ini isinya lomba lari maraton. Lusu membayangkan dirinya jadi atlet maraton. Dengan terengap-engap dia ingat Xiao Yu. Untung aja dia tidak di sini karena banyak bahaya aneh misterius. Enak aja bocil kematian sudah sampai dengan kereta tanah Anthony. Lusu, I'm coming to you. Widih, bahasa Inggris gak tuh Min? Di tempat lain kelompok Protoss juga disibukkan serangga kumbang itu. Carol nampak kewalahan, kawannya mencoba melindunginya karena ada pergerakan aneh dari bawah tanah. Boom, tanah itu hancur dari bawah. Semua bingung kenapa ada gadis muncul di reruntuhan dengan aura ungu mengerikan. Mereka mencoba mendekati Xiao
Xiaoyu yang masih saja belum sadar ada orang. Dia malah mikirin Lusu yang meninggalkannya kemarin. Di belakangnya ada Carol mendekat. "Dedek, kau kultivator atau makhluk dari bawah tanah?" Pakai bahasa Inggris. Xiaoyu menatap ke belakang dan hanya dia melihat Carol ngomong Inggris. Xiaoyu melihat Carol dan tiba-tiba dia merasa ingin sekali memukul gadis ini. Dan semua orang di sini pakai bahasa luar, pikir Xiaoyu. Xiaoyu lalu membalasnya, "Can you speak Chinese?" Tentu semua kaget. Ternyata dia manusia dan bisa bahasa Inggris meski nggak nyambung. Xiaoyu melihat mereka diam, berarti pada gak bisa bahasa China. Lusu menjadi buronan di mata Xiaoyu karena dia tidak nurut masih bareng klon Lusu KW. Tersangka Lusu usia 17 tahun, tempat di TKP reruntuhan luar. Kesalahan saat Xiaoyu sampai di pintu istana sudah tidak ada orang sama sekali dan kosong. "Lusu, kau benar-benar seperti bajingan serial anime di TV." Cap itu diberikan pada Lusu. Tiba-tiba dari bawah tanah ada pergerakan. Semua orang menjerit. Tidak, ada embusan dalam air. Xiaoyu hanya diam santai karena tak tahu keadaan ini. Dan muncul sebuah cakar besar dari air di belakang Xiaoyu. Semua anggota protes, panik dan mereka segera kabur melihat monster itu. Sementara Xiaoyu hanya bengong kenapa orang-orang itu lari. Padahal di belakangnya ada monster yang siap menerkam. Bergak! Sebuah ledakan terjadi. Itu monster apa woi? Gambarnya gak jelas. Dan apa yang terjadi pada Xiaoyu? Ternyata dia mencueki monster itu dan melaju kencang bersama Anthony untuk mencari Lusu. Sementara Lusu masih lari maraton menghindari dari monster yang dibawa Tuan Li. Mereka tiba-tiba berhenti karena ada suara aneh lagi dari arah depan. Padahal monster yang mengejar dari belakang. Ya, itu anggota Protoss yang dikejar monster juga. Carol senang melihat Lusu yang ada di sini juga. Mereka sekarang terkepung monster dari dua arah. "Wah, persetan, monster ini di mana-mana, saatnya siap menyerang," ucap Tuan Li. Dengan mode gagah Lusu berada di depan Carol tentu bukan untuk melindunginya. Karena jika Carol mati, sumber duit Lusu akan hilang. Wush, Lusu merilis mode Pikachu. "Kamu hanya level D, bersembunyilah," ucap Lusu. "Oke, Mamas Lusu sayang." Carol tentu terpesona sekali dilindungi oleh Lusu. Wush, pertarungan dimulai oleh Tuan Li yang mulai membabi buta dengan serangannya. "Oh, sini kalian semua." Ziwei malah heran. Bukannya menyerang, Lusu malah senam di depan Carol. 1, 2, 3, 1, 2, 3. "Wow, tenang, aku pemanasan bro." "Oke lah, beraksi," ucap Lusu. "Carol, aku mau maju menyerang serangga itu. Kamu harus hati-hati dan wajib harus hidup," nasihat Lusu pada rekening berjalannya. "Pikachu, maju!" Menyusahkan. Dengan mudah Pikachu membunuh banyak serangga. Sambil mode ngantuk dong, air emas itu menyerap semua serangga itu. Tiba-tiba volume air emas itu meningkat setelah melahap serangga. Tapi padahal gak ada reaksi pas eksperimen. Sekarang kok bereaksi, ucap Lusu. Wih, akhirnya Lusu sadar harus banyak serangga biar bisa meningkatkan volume air itu. Dia tambah semangat membunuh semua serangga dengan air emasnya. Wush, kini Lusu bisa merilis mode roh ular emas barunya. Wow, senjataku benar-benar tambah kuat. Lusu sangat senang. Dia membunuh serangga itu sambil menghitungnya karena semua dianggap uang oleh Lusu. Woi, monster jelek, jangan lari. Lusu mengejar monster yang cukup besar. Carol begitu kagum melihat aksi berani Lusu. Ziwei bertanya, "Woi gedut, apa kawanmu itu selalu gila sepertimu?" "Ya, 11-12 dengan akulah," ucap Li dengan pede. Ziwei teriak pada Lusu, "Ada bahaya, awas Lusu." Lusu melihat ke arah atas, ada sesuatu yang jatuh ke arah Lusu. Carol yang melihatnya teriak khawatir. "Lusu, dia pengen menyelamatkan Lusu. Lusu, aku datang menyelamatkanmu." Li berlari ingin membantu. Wush, sesuatu terjadi, mereka bingung apa itu. 5, 26, 30, 36. Di saat semua khawatir, Lusu malah menggaya menghitung monster yang ia serap dari air emasnya.
Carol senang, Lusu baik-baik saja. Dia benar-benar layak jadi pahlawanku. Dia tetap cool meski dalam bahaya. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan mencari mata formasi. Sementara kelompok lain masih saja melawan serangga yang bermunculan tak ada habisnya. Mereka kelelahan dan hendak memilih mundur. Namun dari atas anggota Phoenix muncul dan bilang tidak usah mundur. Sudah capek kan, gantian aku. Dia merilis api Phoenix-nya dan boom, serangganya lumayan efektif membakar serangga kumbang itu. Si elemen udara juga tak mau kalah. Dia mengurung semua serangga dengan elemen udaranya. Seolah-olah 3 kapten itu pamer kekuatan untuk menunjukkan Master B terbaik antara mereka. Mereka melihat ada orang datang yang menahan gelombang rombongan serangga sendirian. Itu mustahil, pasti level A yang bisa melakukan itu. Oh, itu Pikachu dong. Apa? Bocah aneh itu yang melakukannya? Nah, percuma pamer. Lusu yang paling dianggap keren dong dari master level B itu. Akhirnya mereka sadar, Lusu orang kuat dan dianggap jadi pahlawan. Mereka memilih bekerja sama termasuk dengan Lusu. Dia sangat senang air emasnya di reruntuhan sangat berkembang jadi kuat. Lusu merasa ada yang aneh. Orang itu menuju ke arah Lusu dengan memanggilnya. Pahlawan, kami datang akan membantumu. Lusu malah ngamuk dong. Woi, jangan serangga itu. Lee dan yang lain heran. Mana ada dibantu malah tidak mau. Lusu malah memilih melindungi serangga itu seolah-olah menjadi musuh mereka. Dia menggiring serangga itu ke tempat lain agar tidak diambil orang-orang itu. Dia benar-benar orang tidak normal. Dan sebenarnya baju merah ini punya niat buruk, pura-pura membantu dan akan membunuh Lusu dari belakang. Tak ada Lusu, Lee pun jadi. Mereka ganti memanggil Lee pahlawan agar tidak mendapatkan perlindungan. Lusu sedikit menjauh dengan gelombang serangga itu. Orang jas merah itu masih mengejar Lusu. Dia heran kenapa Lusu tahu niat busuknya. Dia tidak peduli dan ingin segera membunuh Lusu. Wush, di atas air emasnya menelan semua serangga. Lantas Lusu datang di arahnya. Dia berencana melepaskan sebagian serangga untuk menyerang orang itu. Orang itu ditinggal begitu saja melawan ratusan serangga yang ditinggalkan Lusu. Lusu bergegas bergerak setelah berhasil menyingkirkan orang jas merah itu. Dia tahu itu level B dari anggota ikrar bawahan Dark Kingdom yang ia rampok di penggalian harta meskipun dia mengorbankan sedikit harta serangganya untuk menahan orang itu. Saat berhenti, Lusu melihat sebuah tanda panah kecil. Itu bukan ukiran yang ia buat. Apa jangan-jangan itu petunjuk masuk ruang harta dan mata formasi? Lusu membayangkan itu pasti tempat harta karun di sana. Hehe, aku datang sayang. Dia masuk ke lubang pintu kecil itu, malah ada tulisan Xiaoyu ada di sini. Tukang prank kena prank nih. Ya, setelah Lusu mengerjai semua orang, dia kena karma ditipu adiknya sendiri. Lusu masuk ke dalam dan heran Xiaoyu sudah sampai di sini. Dia menyiapkan 1000 alasan karena tahu Xiaoyu pasti marah karena janjian di istana kemarin. Lusu melihat dinding yang penuh coretan Xiaoyu. Lusu babi, Lusu tidak mandi 3 hari, Lusu bodoh 500 kata. Dan Lusu suka menangis saat nonton drama di televisi. Tulisan macam apa itu? Xiaoyu, kau benar-benar lebih iblis dariku, pikir Lusu. Wush, Lusu merilis daggernya dan merencanakan sesuatu. Dia menghapus tulisan Xiaoyu agar orang tidak masuk ke sana dan tidak membaca tulisan Lusu yang babi sekali. Tapi benar-benar banyak tulisan itu. Lantas setelah itu Lusu melihat tulisan lagi dan tiba-tiba ia ketawa. Xiaoyu, aku akan melindungi Lusu seumur hidup. Ya, itu tulisan Xiaoyu yang mulia untuk kakaknya. Dia teringat Xiaoyu sudah berkata seperti itu kedua kalinya saat hidup mereka sudah tidak di panti lagi dan mandiri. Xiaoyu akan melindungi Lusu selamanya. Seorang iblis seperti Lusu pun bisa luluh dengan kata-kata tulus itu. Dia berjanji akan membahagiakan Xiaoyu sampai masa depan. Lalu kita diperlihatkan bagian belakang reruntuhan. Nampak sebuah air terjun dari darah yang aneh. Di situ kakek pedang berada di atas dan mencium aroma darah itu. Dia melihat sungai darah yang cukup besar.
Kakek itu mencoba mendekat dan menemukan sesuatu, yaitu pusat darah yang disalurkan dari kotak mantra seperti ada iblis yang dibangkitkan dari darah manusia. Kakek pedang segera merilis jutsu 1000 pedangnya. Wus, boom. Kotak itu ternyata sebuah pintu yang mengarah ke suatu tempat. Dan kakek pedang terkejut saat melihat isi ruangan itu seperti melihat monster yang sangat kuat. Film pun to be continue. Nah, itulah review kali ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya sampailah kita di akhir pertemuan kita kali ini. Saatnya Mimin mengucapkan thank you and bye-bye. Yummy ください